Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizky Nopritasari, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 44 dari SMA Negeri 34 Jakarta. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi dengan materi sebelumnya yaitu guru menjadi pemimpin pembelajaran, mampu menuntun jalannya kegiatan, dan guru membentuk motivasi intrinsik siswa menjadi posisi manajer dalam menyelesaikan kasus siswa agar terbentuk disiplin positif dan budaya positif. Pemahaman saya yaitu saya paham tentang disiplin positif ditinjau dari nilai kebajikan siswa. Paham tentang teori kontrol diri. Pemahaman saya mengenai teori hukuman dan penghargaan, biasanya hukuman membuat siswa merasa bersalah. Siswa melakukan kesalahan, mungkin ada kebutuhan mendasar yang dia inginkan, sehingga kita paham tentang 5 kebutuhan dasar. Di keyakinan kelas, kita juga seharusnya sudah membuat sejak awal masuk pembelajaran, agar langkah restitusi yang dilakukan dapat terlaksana dalam membuat anak merenung dan menyadari kesalahannya. Hal yang menarik untuk saya adalah saya yakin dan tahu ternyata selama ini banyak guru yang menjadikan diri dalam posisi penghukum, belum ke tahapan pemantau dan manajer. Sehingga jika anak berbuat salah, maka anak berasa bersalah. Emosi dan perasaan. Ketika saya belajar modul ini, perasaan saya senang sekali dalam melakukan aktivitas pembelajaran karena kita mengetahui kebutuhan manusia sesuai dengan yang dibutuhkan. Emosi saya merasa kesal saat mempelajari modul tentang hukuman yang diberikan oleh guru. Sebenarnya hukuman itu tidak benar. Siswa menjadi merasa terancam dan merasa bersalah. Lebih baik kita melakukan restitusi untuk menemukan solusi atas masalah yang ada. Langkah segitiga restitusilah yang benar dan sesuai untuk menemukan solusi atas masalah siswa. Mungkin dan bisa dipastikan anak lega sesaat setelah menemukan solusinya. Emosi saya terkejut ketika guru harus menyusun keyakinan kelas agar aman, damai, lancar sesuai aktivitas yang ada di sekolah. Jika guru tidak menyusun keyakinan kelas, kita tidak akan bisa bertanya tentang apa nilai yang kamu yakini dari kesepakatan kelas sebagai tahapan restitusi. Perubahan yang terjadi pada pola pikir saya dalam menciptakan budaya positif adalah 1. Memaklumi kesalahan siswa. Ini adalah hal manusiawi karena pilihan anak sesuai dengan kebutuhannya. 2. Mulai merestitusi siswa jika bersalah. Motivasi diri guru sudah ada terlebih dahulu, baru bisa menularkannya ke siswa. Pengalaman saya terkait konsep budaya positif adalah 1. Membiasakan anak berdoa sebelum belajar. 2. Membiasakan anak berucap yang baik dan sopan. 3. Mendidik anak dengan benar. Jika salah, harus ditegur dengan cara baik. 4. Mendidik anak mengkomunikasikan ke orang tua jika hal ini terulang lagi. 5. Berkomunikasi dengan anak saat mereka butuh bercerita mengenai masalah belajarnya.
6. Selalu mengintegrasikan nilai kebajikan saat belajar di kelas. 7. Melakukan 5S diantaranya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Perasaan saya ketika melakukan budaya positif adalah senang dan semangat. Ini merupakan tantangan agar kita guru dapat menumbuhkan budaya positif yang dimulai dari diri sendiri. Merasa senang atau puas ketika siswa mulai menumbuhkan budaya positif. Jika ada siswa yang masih melakukan hal yang salah, perasaan saya adalah kesal dan mulai berpikir tindakan apa lagi yang seharusnya dilakukan. Hal yang sudah baik dari pengalaman penerapan budaya positif di sekolah adalah 1. Etika 5S sudah diterapkan siswa. 2. Jika sudah pernah melanggar peraturan, saat setelah direstitusi, siswa tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama. 3. Jujur dan integritas dalam mengerjakan tugas ataupun latihan soal. Hal yang harus diperbaiki adalah 1. Ucapan sebagian anak yang bagian ujung ucapannya masih diakhiri dengan nama hewan atau nama yang kurang baik. 2. Masih ada sedikit anak yang duduk di atas meja, bertindak tidak sopan. 3. Motivasi belajarnya kurang atau terlihat malas dan tidur di kelas. 4. Sebagian kecil anak tidak jujur dalam mengerjakan tugas. Ini perlu kejujuran. Posisi yang paling sering saya pakai saat berinteraksi dengan murid sebelum belajar modul ini adalah posisi teman. Karena saya merasa saya lebih nyaman memposisikan diri saya sebagai teman mereka untuk menyelesaikan kasus siswa. Karena kalau kita sebagai penghukum, pastinya anak tidak mau menjawab jujur atau terbuka ke kita. Setelah mempelajari modul ini, saya berperan sebagai pemantau, teman, dan manajer. Perasaan saya setelah mempelajari modul ini, saya merasa lebih senang dan lega karena dengan posisi pemantau, teman, dan manajer, kita dapat mengetahui solusi terbaik dari siswa tentang masalah yang dibuat. Pengalaman restitusi. Sebelum saya mempelajari modul ini, pengalaman saya merestitusi kasus siswa adalah pernah berusaha mencari solusi atas masalah siswa, namun mungkin tahapan yang saya sudah praktekkan adalah tahapan memvalidasi kesalahan siswa. Namun, tahapan menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas belum pernah saya lakukan. Konsep penting lain untuk dipelajari dalam proses menimbulkan budaya positif adalah konsep pembentukan nilai luhur bagi seorang guru atau sejenis sosialisasi nilai terbaik yang harus dan wajib dimiliki dalam diri seorang guru. Sehingga dari sini guru mampu membentuk budaya positif siswa. Kalau gurunya sudah berperilaku baik, otomatis dalam pembentukan karakter siswa menjadi lebih baik dan lebih mudah. Rancangan tindakan aksi nyata. Judul, Budaya Positif. Nama peserta, Rizky Nopritasari. Latar belakang. Yang mendasari membuat rancangan tindakan ini adalah budaya positif, teori nilai kontrol diri. Langkah segitiga restitusi ini adalah cara terbaik yang harus disebarluaskan kepada guru-guru agar memulai pembelajaran dengan membuat keyakinan kelas yang telah disepakati. Setelah itu terjadi pembiasaan positif pada siswa. Tujuannya adalah 1. Membentuk keyakinan kelas. 2. Membiasakan untuk mematuhi keyakinan kelas. 3. Membentuk budaya positif. Tolak ukurnya apa saja? 1. Siswa nyaman belajar di kelas. 2. Siswa bahagia belajar di kelas. 3. Siswa saling toleransi dan menghargai teman. Dukungan yang kita butuhkan dari kepala sekolah, guru, murid, orang tua, sarana dan prasarana, dan alat bahan yang dalam menyiapkan keyakinan kelas.
Lini masa tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, sosialisasi kepada rekan sejawat tentang budaya positif yang akan dilakukan di kelas. Dua, merancang dan membuat kesepakatan kelas bersama murid di kelas. Tiga, menempelkan kesepakatan kelas di depan atau di belakang dinding kelas. Empat, membuat komitmen untuk melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah disusun. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.